Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan, berjudul Kejadian Janggal di Rawapening. Kali pertama ia menginjakkan kakinya di tanah Jawa, nuansa wingit dapat ia rasakan. Terlebih di sebuah rawa yang biasa orang menyebutnya Rawapening, ada sesuatu yang dapat ia rasakan pada usia kedewasaannya matang. Seperti orang-orang pada umumnya, mata batinnya mulai peka dengan segala sesuatu berbau mistik. Puluhan tahun lamanya ia tinggal di pulau seberang, tidak menjadikannya lupa akan asal-usulnya. Laksmi tidak pernah menampik bahwa ia merupakan perempuan Jawa yang tetap memegang teguh adat dan tradisi yang ada. Bola matanya sejak tadi terpaku pada rawa yang begitu luas. Tempat itu biasa disebut Rawapening. Sekilas pemandangannya begitu memukau. Nampak danau alami berlatar Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Siapa saja yang mengunjungi tempat tersebut tentu akan dimanjakan oleh pesona alamnya. Surup-surup, ia tiba di tempat kelahiran kedua orang tuanya. Cakrawala terlihat nampak begitu indah. Terdapat guratan jingga yang menghiasi. Tentu saja surup-surup bukan waktu yang tepat berada di luar rumah, apalagi mengunjungi Rawapening. Laksmi tak sampai hati menolak ajakan Pak Desastro untuk singgah sementara waktu untuk menikmati ikan bakar. Sepanjang Rawapening memang banyak rumah makan terapung yang cukup menarik untuk didatangi. Duk Laksmi, semoga betah tinggal di sini. Bagaimanapun, kau bagian dari kami. Injih Pak D, desa ini sangat nyaman sekali. Meskipun begitu, sesungguhnya Laksmi merasakan aura mistik yang begitu kuat di sekitar Rawapening. Entah benar tidaknya sosok penunggu Rawapening yang begitu melegenda, tetapi baginya tempat ini berbeda dengan tempat-tempat yang pernah ia datangi. Hingga kini, masyarakat setempat masih mempercayai keberadaan Baru Klinting yang merupakan sosok ular yang dikaitkan dengan terbentuknya Rawapening. Menurut penuturan penduduk setempat, Baru Klinting merupakan anak dari Endang Sawitri yang berwujud ular. Endang Sawitri merupakan perempuan yang berasal dari desa Ngasem. Hingga pada suatu hari, Baru Klinting menanyakan keberadaan sang ayah. Ayahnya bernama Ki Hajar Salokantoro, seorang raja yang tengah bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Sang raja pun meminta syarat kepada Baru Klinting, ia harus melingkari Gunung Telomoyo dan bertapa selama setahun untuk mendapatkan pengakuan. Baru Klinting menyetujui permintaan sang ayah. Pada saat Baru Klinting sedang bertapa, keberadaannya ditemukan warga desa Patok. Pada waktu itu mereka membutuhkan bahan makanan untuk sedekah bumi. Melihat ada ular, kemudian memotong ekor Baru Klinting. Sungguh tak disangka, akibat ulah mereka Baru Klinting menjelma menjadi seorang anak yang kurus dan buruk rupa. Baru Klinting pun menemui warga pada saat acara sedekah bumi. Sangat disayangkan, warga desa Patok justru mengusirnya. Baru Klinting pun sakit hati, ia kemudian menancapkan lidi dan membuat sayembara untuk melepaskan lidi tersebut. Orang-orang sudah mencobanya, namun tak ada satupun yang berhasil. Akhirnya Baru Klinting mencabut lidi tersebut, mengalirlah air yang deras, dan perlahan menenggelamkan desa. Kemudian, terbentuklah Rawapening. Kisah tersebut menjadikan masyarakat desa hingga kini mempercayai bahwa Baru Klinting menjadi penghuni Rawapening. Tak sedikit orang yang datang untuk pesugihan. Keberadaan Baru Klinting hingga kini menjadi misteri. Suasana remang-remang di sekitaran rawa menjadikannya nampak mencekam. Berulang kali Laksmi melihat air rawa yang semula tenang, seolah ada makhluk di bawah air yang sedang mengintainya. Adzan maghrib usai berkumandang, Laksmi pun semakin diliputi kekhawatiran. Ia pun segera bergegas melaksanakan sholat maghrib. Ia memberanikan diri menuju musola yang letaknya di pojok belakang. Tak ada seorang pun di sana. Tak disangka, begitu terkejutnya Laksmi mendapati seorang lelaki separuh baya di hadapannya. Ia mengenakan jubah putih dan sorban. "Hati-hati, Nduk," ucapnya lirih.
Lelaki itu pun tiba-tiba saja menghilang. Laksmi ingin sekali mengejarnya, namun langkahnya seperti angin menghilang tanpa jejak. Laksmi yang kala itu diliputi kebimbangan memutuskan untuk menyegerakan sholat. Seusai sholat maghrib, masih saja perkataan lelaki itu memenuhi isi kepalanya. Gerangan apa yang membuatnya menitipkan pesan untuk berhati-hati, seolah Laksmi dalam bahaya. Laksmi pun memutuskan untuk pergi ke rawa. Ia tak lagi mampu berdiam diri dalam kegelisahan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang-orang yang berlarian menuju rawa. Ia pun semakin penasaran dibuatnya. Setibanya di sana, ia dikejutkan dengan kerumunan orang-orang yang sedang menyisir rawa. Tak lama Tono datang menghampirinya. "Ada apa, Ton?" "Anak Pak Wasduki tenggelam, Mbak." Ternyata yang mendengar suara gamelan bukan Mbak Laksmi saja. Laksmi pun semakin penasaran dibuatnya. Orang-orang juga mulai membicarakan suara gamelan yang Laksmi dengar semalam. Memang tidak semua orang dapat mendengarnya, karena suara gamelan adalah pertanda akan adanya musibah di rawa. Beberapa orang yang mendengarnya mengaitkannya dengan peristiwa saat ini. Suara gamelan yang terdengar di sekitaran Rawa Pening diyakini sebagai pertanda alam akan adanya korban jiwa di Rawa Pening. Jika suara terdengar pada malam hari, maka besok siang akan ada korban jiwa. Demikian pula sebaliknya, jika suara terdengar pada siang hari, berarti malam harinya akan ada yang meninggal. Bahkan ketika kecelakaan bis di sekitar jembatan Tuntang pun juga dikaitkan dengan munculnya suara gamelan yang didengar warga. Pada peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada seorang pun yang selamat. Konon, suara gamelan tersebut mirip sebuah tabu-tabuan ketika warga desa sedang berpesta pada saat baru kelinting menenggelamkannya. Banyak yang beranggapan bahwa meninggalnya korban dikarenakan ulah baru kelinting yang meminta tumbal. Masyarakat setempat juga mempercayai adanya 3 kerajaan makhluk halus. 2 diantaranya terletak di sekitar jembatan dan satu lagi tepat di Rawa Pening. Rawa Pening memiliki luas 2.670 hektar. Terdapat 3 buah jembatan besar. Yang pertama adalah jembatan utama yang berada di Jalan Raya Solo Semarang. Yang kedua adalah jembatan yang letaknya di antara jembatan utama dan bendungan. Lalu yang terakhir adalah jembatan rel kereta api Ambarawa Tuntang yang merupakan peninggalan Belanda. Kerajaan pertama letaknya di sekitar danau yang ada di Rawa Pening. Kemudian kerajaan makhluk halus yang kedua bertempat di antara jembatan utama dan jembatan rel kereta api. Kerajaan ketiga berdiri di antara jembatan kedua. Sejak awal kedatangannya, Laksmi pun sudah menduga ada yang tak beres dengan Rawa Pening. Di dalam penglihatannya terdapat beberapa makhluk halus sedang berbaur dengan warga desa. Mereka menyerupai manusia hingga Laksmi tak dapat membedakannya. Orang-orang pun tak patah arang untuk menemukan jasad anak kecil yang tenggelam meski hari mulai petang. Karena keterbatasan penerangan, pencarian pun dihentikan. Malam-malam semakin mencekam. Dalam tidurnya Laksmi dihantui arwah anak yang tenggelam tadi siang. Di mimpinya jasad anak tersebut tertutup enceng gondok. Ia pun terbangun di tengah malam. Sontak ia terkejut mendapati bayangan seorang anak kecil di jendela kamarnya. Bayangan itu pun tak lama menghilang diiringi tangisan. Laksmi pun bergegas mengambil air wudhu. Di sepanjang malam, ia terus berdoa agar jasad anak tersebut dapat ditemukan. Keesokan harinya, Laksmi meminta para warga untuk mencari jasad anak tersebut di sekitaran enceng gondok. Tak perlu menunggu lama, warga berhasil menemukan jasadnya. Dengan penuh haru, orang-orang pun menitikkan air mata. Mereka pun berdoa bersama agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Selain kisah misteri, Rawa Pening juga dipercaya sebagai tempat untuk melakukan tapak kungkum oleh Raja Jawa pada zaman dahulu kala. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kewibawaan, kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Tapak kungkum merupakan upaya untuk membersihkan diri dari nafsu duniawi. Tapak kungkum diartikan menahan hawa nafsu dengan cara bersemedi sambil berendam.
Tentu saja ketika bersemedi semata-mata berharap kepada Sang Pencipta untuk dimudahkan segala urusan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Raden Patah menjadi salah satu raja Jawa yang memulai melakukan tapak kungkum di Rawapening. Ia melakukannya setelah dinobatkan sebagai Raja Kasultanan Demak Bintoro, hingga akhirnya tapak kungkum menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Selain tapak kungkum juga terdapat tradisi sedekah rawa yang dikenal dengan nama larungan. Tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar Rawapening, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tradisi tersebut dilakukan secara turun-temurun dan dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada tanggal 21 Muharram. Tradisi sedekah rawa pada dasarnya melarung nasi tumpeng dan sesaji ke tengah rawa. Selain dimaksudkan sebagai tolak bala, juga terkandung makna ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah yang diterima dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Selain itu juga untuk menghormati para leluhur mereka. Prosesi pelaksanaan tradisi larung sesaji Rawapening diawali dengan berkumpulnya ratusan warga di kediaman Lurah Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Ambarawa, Jawa Tengah. Di tempat ini disiapkan 2 nasi tumpeng raksasa serta sejumlah sesaji yang akan dilarung. Sesaji tersebut berupa lauk pauk serta hasil bumi yang diserahkan warga. Setelah didoakan sesepuh desa, 2 tumpeng dan beragam sesaji ini diarak menuju tepi Rawapening. Sebelum dibawa ke tengah danau, sesepuh desa menyalakan obor untuk penerangan saat prosesi larung berlangsung. Sesaji 1 tumpeng dibawa ke tengah danau, sementara 1 tumpeng lainnya diperebutkan oleh warga. Secara tidak langsung, banyak pelajaran yang dapat dipetik hikmahnya. Laksmi kini mulai menyadari beragam tradisi yang ada di masyarakat merupakan salah satu wujud syukur kepada Sang Pencipta. Hanya saja terkadang ada yang menyalahgunakannya. Baru beberapa hari Laksmi tinggal di sekitaran Rawapening, ia banyak mendapat pelajaran berharga. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.